Sebuah fakta mencengangkan datang dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Ia mengungkapkan adanya dana pemerintah yang sangat besar, mencapai 400 triliun rupiah, yang selama ini menganggur di Bank Indonesia dan tidak termasuk dalam sistem APBN. Yang lebih mengkhawatirkan, dana ini justru membuat negara harus membayar bunga sekitar 6% per tahun, atau sekitar 24 triliun rupiah. Uang negara sebesar itu diam tak bergerak, namun tetap menimbulkan beban yang signifikan bagi keuangan negara. Kini, Menkeu Purbaya bertekad untuk mencari jalan agar dana tersebut bisa dimanfaatkan dengan optimal. Ia telah memerintahkan jajarannya untuk menelusuri dasar hukum dan mekanisme yang memungkinkan dana itu dipindahkan ke dalam APBN. Jika berhasil, langkah ini bisa menekan defisit anggaran sekaligus memperkuat stimulus ekonomi nasional. Dana nganggur 400 triliun rupiah dan kerugian negara. Menkeu Purbaya menjelaskan bahwa dana tersebut sudah bertahun-tahun tersimpan di Bank Indonesia. Nilainya bahkan pernah mencapai 500 triliun rupiah pada tahun-tahun sebelumnya. Dana itu sebenarnya milik pemerintah, namun tidak dapat secara otomatis dimasukkan ke penerimaan negara karena terbentur aturan hukum yang membatasi penggunaannya. Masalah terbesar dari kondisi ini adalah beban bunga yang harus dibayar pemerintah kepada BI, mencapai sekitar 24 triliun rupiah per tahun. Menurut Purbaya, ini adalah bentuk inefisiensi serius dalam pengelolaan keuangan negara. Negara tidak hanya kehilangan potensi manfaat ekonomi, tetapi juga menanggung biaya besar tanpa hasil konkret. Ia menegaskan, persoalan keuangan negara tidak semata-mata tentang mencari sumber pendapatan baru, tetapi juga tentang bagaimana mengelola kas yang sudah ada agar bekerja secara maksimal dan efisien. Rencana pemindahan ke APBN dan tujuan strategis. Untuk memperbaiki inefisiensi tersebut, Purbaya menugaskan Ditjen Anggaran untuk mempelajari seluruh aspek hukum dan regulasi yang memungkinkan dana tersebut dimasukkan ke sistem APBN. Langkah ini memiliki dua tujuan utama. Pertama, agar defisit APBN bisa ditekan tanpa harus menambah utang baru. Kedua, dana tersebut dapat digunakan untuk membiayai belanja produktif yang berdampak langsung pada perekonomian, seperti pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan sektor real. Purbaya menekankan pentingnya pengelolaan arus kas negara agar penyerapan anggaran tidak menumpuk di akhir tahun. Menurutnya, jika belanja negara hanya dilakukan di kuartal terakhir, selain tidak efektif, hal itu juga berpotensi menimbulkan penyelewengan dan pemborosan anggaran. Menggerakkan ekonomi dan mengurangi penyelewengan. Selain rencana memindahkan 400 triliun rupiah ke dalam APBN, Menkeu juga mulai menggerakkan dana pemerintah yang selama ini dikenal sebagai saldo anggaran lebih, SAL. Sebesar 200 triliun rupiah dari dana tersebut kini dialihkan ke 5 bank BUMN. Langkah ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan penyaluran kredit oleh perbankan nasional. Dengan begitu, dana pemerintah yang semula diam dapat mengalir kembali ke sektor produktif, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat daya beli masyarakat. Purbaya menegaskan bahwa kebijakan ini tidak hanya berorientasi pada efisiensi fiskal, tetapi juga pada tata kelola anggaran yang lebih baik dan berkelanjutan. Ia ingin memastikan uang negara tidak hanya aman secara administratif, tetapi juga memberi manfaat ekonomi nyata sepanjang tahun. Dampak jangka panjang dan tantangan hukum. Apabila langkah ini berhasil, Indonesia berpotensi menghemat hingga puluhan triliun rupiah setiap tahun dari biaya bunga yang selama ini harus dibayar kepada BI. Dana sebesar 400 triliun rupiah juga bisa menjadi tambahan kekuatan fiskal untuk membiayai proyek prioritas nasional dan memperkuat daya tahan APBN menghadapi ketidakpastian ekonomi global. Namun, tantangan terbesar tetap ada pada aspek hukum.
Pemindahan dana ini memerlukan landasan regulasi yang kuat agar tidak bertentangan dengan Undang-Undang Keuangan Negara dan Undang-Undang Bank Indonesia. Karena itu, pemerintah harus berhati-hati agar langkah ini tidak menimbulkan risiko hukum atau gangguan terhadap stabilitas moneter. Meski begitu, rencana ini menunjukkan keseriusan pemerintah untuk bertransformasi dari sekadar menjaga saldo kas menjadi benar-benar mengoptimalkan setiap rupiah uang negara. Paradigma baru ini menegaskan bahwa pengelolaan fiskal bukan hanya soal menambah penerimaan dan mengendalikan belanja, tetapi juga soal memastikan dana yang ada bekerja untuk pembangunan. Langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa untuk membongkar dana nganggur 400 triliun rupiah di BI merupakan upaya strategis yang dapat membuka ruang fiskal baru bagi pemerintah. Jika berhasil, langkah ini bisa menekan defisit APBN, meningkatkan efisiensi anggaran, dan menggerakkan ekonomi nasional secara lebih merata. Namun keberhasilannya sangat bergantung pada keberanian melakukan reformasi regulasi dan kemampuan pemerintah menjaga keseimbangan antara efisiensi fiskal dan stabilitas moneter. Purbaya menunjukkan arah baru dalam manajemen keuangan negara. Setiap rupiah uang rakyat tidak boleh diam, tetapi harus bekerja untuk kepentingan publik dan kemajuan ekonomi Indonesia.